temenan lama sama Anthony, makanya dia juga bisa Sana dan juga Jihyo akan melanjutkan karir mereka di Cube Entertainment. Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Tadi kan ala-ala ASMR gitu ya kan? Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers dan juga para fans. Anyway, aku belum nanya nih kabar kalian. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu sih ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas dua topik aja. Yang pertama adalah tentang Twice, dan yang kedua adalah tentang Blackpink in Your Area. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya bersama-sama. But anyway, make sure kalian itu sudah subscribe channel aku dan juga ting 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 bunyi loncengnya. Oke, tunggu apa lagi? Buruan masuk ke topik pembahasan. Untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Twice. Nah, untuk Twice sendiri kita itu perlu bertanya-tanya nih, apakah Twice itu akan memperpanjang kontrak mereka atau mereka itu akan bubar setelah kontrak mereka berakhir? Jangan kayak gitu sih ya. Para fans itu pasti tahu dong ya bahwa Twice itu debut di tahun 2015. Nah, mereka itu didebutkan melalui sebuah program survival yang namanya adalah 16. I'm gonna be your star, I'm gonna be. Dan sungguh dikarenakan mereka itu debut tahun 2015, berarti kontrak mereka itu akan berakhir di tahun 2022 ya. Karena untuk kontrak dari Twice sendiri itu kan sampai 7 tahun. Nah, setelah kontrak mereka berakhir, tinggal menunggu keputusan saja dari para member dan juga agensi. Apakah para membernya setuju untuk memperbarui kontraknya atau mereka itu akan melanjutkan karirnya di jalan yang berbeda-beda. Dan seperti yang kalian tahu juga bahwa sejarah dari grup JYP Entertainment itu sih kebanyakan tidak memperbarui kontrak mereka. Let's say ada Miss A, lalu ada juga GOT7, lalu ada juga Wonder Girls. Itu kan kebanyakan setelah kontrak mereka berakhir, mereka itu tidak memperbaharui kontrak mereka. Tapi tidak semua artis JYP Entertainment seperti itu ya. Ada juga 2PM, yang mana meskipun kontrak mereka bersama dengan agensi sudah over, mereka itu tetap memperbaharui kontrak mereka di agensi JYP Entertainment. Jadi memang kita itu tidak bisa menyimpulkan ya bahwa dikarenakan Twice ini adalah girl group dari JYP, bukan berarti mereka tidak akan memperbaharui kontrak mereka. Ya enggak sih? Kalau menurut aku nih, bukan sebagai penggemar ya aku ngomongnya, tapi aku ngomong sebagai netizen. Kalau aku lihat-lihat, Twice itu masih punya nama yang besar banget loh guys, oke? Mereka itu lagi berada di puncak kepopularitasan loh ini. Dan kalau kita lihat bagaimana hasil penjualan album mereka, penjualan album untuk Twice itu masih menjadi salah satu yang tertinggi. Karena untuk yang tertinggi sekarang menurut aku juga ada grup yang lain. Kalau nggak salah Stray Kids juga tinggi ya. Jadi Stray Kids, Twice, ITZY, dan juga yang lainnya itu kan menjual album dalam jumlah yang tertinggi. Belum lagi dari konser mereka yang masih kayak banyak banget gitu ya kan yang beli. Ini membuktikan bahwa popularitas dari Twice emang besar banget. Jadi kalau agensi tidak memperbaharui kontrak mereka dengan Twice, agak rugi banget sih buat JYP Entertainment. Bahkan nih guys, kalau kalian cek di brand reputation, nama Twice itu masih tinggi loh, oke? Mereka itu berada di puncak loh. Jadi karena itulah nih, aku itu berpikiran yang positif aja. Kayaknya Twice itu akan memperbaharui kontrak mereka. Tapi ada juga dari netizen yang sudah memikirkan opini yang negatif. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dia memikirkan tentang hal tersebut, karena setiap orang kan juga punya pemikiran yang berbeda, khususnya untuk tentang salah satu K-netizen. Jadi ada K-netizen yang sudah membuat postingan di komunitas online. Di postingannya itu dia menuliskan seperti ini guys, coba kita intip ya bersama-sama. Aku tidak mengatakan niat ini dengan buruk ya, tapi aku merasa bahwa member Twice tidak ingin berpromosi lagi deh. Mereka tampaknya mencoba. Member Twice selalu diawasi oleh jutaan orang, dan juga selalu dikritik untuk semua yang mereka lakukan. Selain itu nih, kesehatan para member dan juga kesehatan mental telah menurun banyak. Aku sih merasa ya, para member tidak akan memperbaharui kontrak mereka, dikarenakan mereka juga punya uang yang mereka peroleh selama bertahun-tahun. Dan juga mereka memiliki pengalaman beberapa tahun yang lalu. And this, komentar-komentar dari Korean netizen setelah melihat bagaimana postingan tersebut. Let's check one by one. Aku setuju, tetapi member Twice lebih populer loh sebagai grup, dan juga tidak ada member tertentu yang memiliki pengakuan individu di luar grup. Aku merasa mereka tetap harus bersama. Bener sih, bukan berarti member Twice nggak punya popularitas ya. Punya gitu loh. Tapi nama mereka itu lebih besar jika mereka itu berada dalam sebuah grup. Dan ini merupakan strategi dari agensi JYP Entertainment sejak awal. Kalau mereka itu pengen membuat nama member Twice ini besar secara individu, tentu mereka itu akan membiarkan para membernya memiliki project individu. Karena seperti yang aku tahu juga, dan juga seperti yang aku lihat, banyak loh guys yang ngajakin member Twice untuk collab atau kerjasama, tapi agensi JYP Entertainment gak mau seperti itu. Kalau mau ngajakin Twice untuk kerjasama ataupun punya project,
semua member harus ikutan. Jadi nggak boleh satu atau dua yang diajak, tapi semua. Namun ya, seperti yang aku lihat untuk sekarang, banyak loh member-member Twice yang juga mulai punya kegiatan individu. Let's say ada Jihyo. Jihyo kan udah ngisi soundtrack gitu ya, ya nggak sih? Habis itu Jihyo juga udah mulai syuting iklannya sendiri, nggak rame-rame lagi. Apakah ini berarti bahwa JYP Entertainment akan memberikan mereka kegiatan individu setelah 7 tahun kontrak mereka? I guess so. Tidak ada member yang menonjol, jadi menurutku lebih baik mereka tetap bersama sih. Aku merasa para member memang terlihat lelah sih. Aku yakin mereka tidak akan memperpanjang kontrak mereka, karena mereka juga telah banyak dikritik, dikarenakan nyanyian dan juga semacamnya. Dalam satu wawancara nih, mereka juga mengatakan ingin meninggalkan industri hiburan ketika mereka berada di puncaknya. Juga aku merasa Jonghyun perlu lebih banyak pulih sih, dikarenakan disc hernia-nya. Oh iya, emang pernah Twice mengatakan seperti itu? Di mana ya? Kok aku kudet ya tentang hal yang satu ini? Mungkin ada yang punya opini, langsung aja komen di kolom komentar tentang hal yang satu itu. Dan guys, kalian tahu nggak sih bahwa baru-baru ini member dari Twice, yakni Jihyo dan Sana, melakukan challenge untuk yang I'm a tomboy. Tentu melihat hal ini banyak loh dari netizen yang terkejut. Kenapa sih pada terkejut? Emang ada yang salah kalau mereka melakukan dance challenge untuk tomboy? Karena gini guys, seperti yang sudah kita baca berita sebelumnya ya, agensi JYP Entertainment itu katanya melarang loh artis mereka untuk melakukan challenge bersama dengan artis yang di luar JYP. Kemarin kan heboh banget nih tentang Bam Bam yang katanya juga tidak diperbolehkan gitu untuk melakukan dance challenge bersama dengan artis JYP yang lain. Dan itu juga membuat JYP dikritik. Nah, kalau kita ngelihat Jihyo dan Sana melakukan dance challenge bersama dengan tomboy, kok diizinkan ya? Dan Cinggu, setelah melihat video itu ya, ada dari netizen yang mulai berpendapat bahwa kayaknya Sana dan juga Jihyo akan melanjutkan karir mereka di Cube Entertainment. Karena G-Idol sendiri kan itu asalnya dari Cube ya. Makanya di saat mereka melihat Jihyo dan Sana melakukan dance challenge bersama dengan G-Idol, mereka itu berpikir gitu bahwa kayaknya Jihyo dan Sana ini akan melanjutkan kontrak mereka bersama dengan Cube. Are you sure? But anyway, jika hal itu terjadi, kayaknya banyak yang khawatir deh dengan Jihyo dan juga Sana. Kenapa sih banyak yang khawatir? Emang ada yang salah sama Cube? Jadi guys, untuk Cube sendiri itu kan menjadi salah satu agensi yang memiliki reputasi yang nggak terlalu baik lah gitu. Dikarenakan ada beberapa artis mereka yang ditreat dengan cara yang agak kurang baik. Let's say ada Hyuna dan juga Edown, lalu ada juga Sujin, lalu ada juga para member CLC. Ini yang membuat banyak netizen yang khawatir kalau seandainya Jihyo dan Sana melanjutkan karir mereka di Cube Entertainment. Tapi guys, kalau kalian memiliki pola berpikir seperti itu, bukankah ini juga berarti bahwa Chaeyoung akan melanjutkan karirnya dengan The Black Label? Karena seperti yang kita tahu juga, Chaeyoung kan sudah collab nih sama Somi gitu ya kan. Dan Somi sendiri itu kan artis The Black Label. Apalagi untuk vibe dari Chaeyoung sendiri itu kan lebih kayak nge-rap gitu ya kan, jiwa-jiwa rapper gitu ya kan. Ini juga yang membuat dia menurut aku cocok gitu sama The Black Label, jika seandainya kalian memiliki pola berpikir seperti itu. Tapi menurut aku secara pribadi sih, kenapa mereka itu melakukan collab gitu ya kan, atau dance challenge bersama dengan Somi mungkin untuk Chaeyoung, lalu untuk Jihyo dan juga Sana bersama dengan G-Idol. Hal itu dikarenakan mereka juga punya kedekatan satu sama lain dengan membernya. Let's say ada Sana kan deket sama Mion. Habis itu para member Twice juga emang deket dengan G-Idol. Nggak percaya mereka deket? Coba kalian lihat video yang berikut ini. Oke, jadi video ini memang membuktikan bahwa Jihyo, Sana, dan juga para member Twice yang lainnya dekat dengan G-Idol. Jadi seandainya kalau mereka itu collab dan juga membantu promosi untuk yang tomboy, itu adalah bentuk dukungan dari teman ke teman. Ngerti gak sih? Kita berpikir positif aja dulu ya. Kita nggak usah mikir bahwa Jihyo Sana itu masuk Cube. Kita di sini berpikir aja bahwa mereka itu cuma bantu teman mereka untuk mempromosikan lagu terbaru mereka. Itu aja deh yang kita pikirin. Simple kan? Supaya kalian itu juga nggak overthinking dan juga nggak mikir macem-macem. Takutnya sih kalian itu bakalan galau. Oke, galau parah pasti. Karena guys, tidak ada yang namanya perpisahan yang indah. Meskipun mereka akan tetap berkarir, tetap rasanya kurang. Kita kan suka Twice. Di saat Twice ini sudah tidak ada, tentu kita juga akan menjadi galau dong. Kita juga akan merasa kehilangan yang besar banget. Dan well guys, bagaimana opini kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Akankah menurut kalian Twice ini akan memperbarui kontrak mereka atau tidak? Nanti kita saksikan saja bagaimana kedepannya. Tapi apapun itu ya, kita juga sebagai penggemar itu kan tidak bisa memaksa ya. Apapun yang diputuskan oleh para member Twice, di sini kita cuma bisa memberikan support kepada mereka. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan ngebahas tentang Blackpink in your area. Nah, khususnya untuk Blackpink, ada hal yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para fans, yakni tentang drama Rose yang telah mengucapkan happy birthday to you kepada Lisa. Dan ini yang ngebuat Rose ini mendapatkan kritikan
bahkan dicap sebagai FAKE, fake friend oleh para netizen. Wah, kok dapat dituduh seperti itu ya? Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa Lisa itu sudah merayakan ulang tahunnya yang keberapa nih? Ada yang tahu? Entar isi di kolom komentar ya. Intinya Lisa itu sudah berulang tahun di tanggal 27 Maret yang lalu. Dan tentu dong, ini juga membuat banyak fans di seluruh dunia merayakan ulang tahun dari Lisa. Terutama untuk para member Blackpink itu juga sudah ngucapin Sengil 축하합니다 kepada Lisa. Tapi setelah dilihat-lihat nih, ada satu member Blackpink yang belum ngucapin happy birthday kepada Lisa. Dan itu ternyata adalah Rosé nih guys. Dan guys, setelah Rosé ini tidak mengucapkan happy birthday kepada Lisa, banyak dari netizen yang mulai mengunjungi Instagram Rosé dan juga bilang sama Rosé, "Rosé, hari ini Lisa ulang tahun loh. Rosé, hari ini Lisa ulang tahun, gak ngucapin selamat kah?" Dan bahkan nih guys, ini juga menjadi topik perbincangan hangat di Twitter dunia. Oke, ada di sini salah satu netizen itu nulisin sebuah postingan kayak gini, "Rosé mencium cowok. Rosé mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya yang lain. Tapi Rosé tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lisa. Lisa, tolong sabar ya, jangan menangis." Seperti itulah guys postingannya. By the way, kita bahas dulu ya tentang Rosé yang ciuman sama cowok. Nah, buat yang belum tahu siapa cowok itu merupakan temannya Rosé. Kalau nggak salah namanya adalah Anthony, ya nggak? Seandainya kalau aku salah, nanti koreksi di kolom komentar. No hujat club. Nah, buat yang belum tahu Anthony kalau nggak salah itu sudah punya suami. Selain punya suami, Anthony ini juga sudah punya anak. Oke, karena Rosé juga udah temenan lama sama Anthony, makanya dia juga bisa mencium Anthony. Kayak gitu, namanya juga temen ya kan, temen lama juga. Jadi menurut aku nggak ada yang salah sih kalau Rosé mencium gitu. Memang kalau di dunia per-K-popan kan agak gimana ya, agak buat penggemar jadi shock. Ini loh yang namanya culture shock. Karena di dunia per-K-popan sendiri jarang-jarang loh guys kita nemuin ada idol yang mencium seorang cowok gitu kan, apalagi sampai dipublish, itu jarang-jarang banget. Kalau ada, nanti bisa jadi skandal loh, skandal dating. Jadi makanya pas awal-awal kan orang heboh, tapi pas pada tahu, yaudah sih kalem-kalem aja gitu, slow-slow aja. BTW, kalian tuh ingat nggak dengan insiden di LA? Pas saat si Rosé ini beli perlengkapan alat-alat, bukan alat sih, tapi kayak apa sih namanya untuk anak-anak gitu loh. Nah, pada saat itu kan sampai dirumorin hamil gitu ya. Padahal si Rosé ini ngebeli hadiah untuk Anthony kalau nggak salah, ya nggak? Comeback lagi ngebahas tentang Rosé. Jadi untuk Rosé sendiri itu kan juga udah ngucapin happy birthday ya. Bukan kepada Lisanya nih, tapi kepada salah satu temennya yang kalau nggak salah sih temennya ini juga model. Namanya adalah Park Soo Joon. Nah, untuk Park Soo Joon sendiri itu lahir pada tanggal 26 Maret. Sedangkan untuk Lisa itu lahir di tanggal 27 Maret. Jadi nggak heran kalau Rosé ini mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu kepada Park Soo Joon, karena Soo Joon juga ulang tahunnya lebih awal gitu daripada Lisa, 26 Maret. Sedangkan Lisa kan tanggal 27 Maretnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi sama Rosé? Kenapa Rosé itu sampai telat? Hal itu dikarenakan Rosé itu melakukan perjalanan kembali lagi ke Korea. Dan kalian tahu berapa jam Rosé kembali ke Korea? Itu kurang lebih membutuhkan waktu 13 jam. Dan Cinggu untuk sampai di Korea itu kurang lebih di tanggal 28 Maret. Jadi itu yang ngebuat dia itu agak telat ngucapin selamat ulang tahun kepada Lisa. Baru diucapin pas dia juga sudah kembali lagi. Oke, padahal kemarin banyak banget yang salah paham gitu ya kan sama Rosé. Nggak tahu Rosénya baru balik gitu ya kan. Tapi sekarang dikarenakan udah tahu apa yang terjadi sama Rosé, aku sih harap kalian itu dapat paham ya. Tapi aku tahu kok gimana perasaan kalian gitu ya kan. Apalagi nggak tahu juga sih apa yang terjadi sama Rosé gitu sehingga dia telat. Aku tahu kok gimana pemikiran kalian. But anyway, setelah tahu, aku mohon sama kalian jangan pikiran yang negatif lagi. Buang pikiran negatif, ambil yang positifnya. Oke? Dan guys, ini juga merupakan salah satu contoh ya beratnya jadi idol K-pop. Kalian itu dituntut banyak hal loh sama fans kalian. Dan sebenarnya tuntutan yang diberikan oleh fans ini juga ya mungkin untuk kebaikan para idolnya ya. Tapi terkadang tuntutan yang diberikan oleh fans juga terlalu berlebihan. Namun Cinggu tau gak sih kalian, memang kalau kita lihat ini tuh adalah salah satu hal yang negatif ya. Tapi hal ini juga dapat membuat ikatan antara fans dan juga idol makin dekat. Apalagi untuk idol K-pop, seperti yang aku baca-baca ya, idol K-pop itu nge-treat para fans mereka seperti raja dan juga ratu loh. Dikarenakan hal itulah, ikatan antara fans dan juga idol itu benar-benar dekat banget. Dan ini juga ngebuat kenapa K-popers itu rela melakukan segala hal kepada para idol favorit mereka. Dikarenakan idol favorit mereka juga memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ini yang membuat mereka itu merasa semakin dekat dengan idol tersebut. BTW berbicara tentang Blackpink, kira-kira Blackpink kapan comeback nih? Udah lama banget loh. Apakah udah ada update terbaru dari YG Entertainment? Ini YG kok nggak ada update-update ya mengenai Blackpink ya? Ini akunnya yang kudet atau akunnya yang nggak ada kuota sampai nggak tahu update terbaru dari YG Entertainment?
Dan well, gimana pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah cinggu, I'm Isokim, aku pamit undur diri, menghilang dari kalian semua. Annyeong. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Sorry banget. Goodbye.